warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, apa kabar semuanya? Baik. Perkenalkan, nama saya Kafa Nazila. Saya berasal dari SD Negeri 3 Dewantara, Aceh Utara. Dewan Hakim yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan sebuah cerita yang disusun oleh Syamsiah Ismail dengan judul Kisah Putrofang Pencipta Kanun Aceh. Kawan-kawan, sudah baca bukunya belum? Belum. Wah, kalau belum, baca dong. Ayo kawanku serah ke perpus baca buku. Dengan membaca kita menjadi tahu. Begini ceritanya teman-teman. Dahulu di negara Malaysia ada seorang putri bernama Putri Kamaliah. Putri Kamaliah tidak hanya cantik, tetapi juga cerdas dan bijaksana. Karena itu Sultan Iskandar Muda dari Aceh tertarik padanya. Suatu hari, Sultan datang ke istana sang putri. "Putri, ada seseorang yang sedang mencarimu," kata seorang pelayan. "Siapakah gerangan yang mencariku, pelayan?" "Dia adalah raja dari Aceh, Putri." "Baik, pelayan, saya akan menemuinya." Kemudian putri pun pergi menemui Sultan Iskandar Muda dan bertanya, "Ada apa gerangan Sultan ingin menemuiku?" Sultan menjawab, "Atas izin kedua orang tua Tuan Putri, saya ingin mempersunting putri dan menjadikan putri sebagai permaisuri saya." Karena keberanian dan tekad yang dimiliki Sultan, putri pun menerima lamarannya. "Baik Sultan, saya terima lamaranmu." Kemudian Putri Kamaliah dinikahi Sultan Iskandar Muda menjadi permaisurinya. Lalu Putri Kamaliah dengan 10.000 penduduknya ikut Sultan ke Aceh untuk memperkuat pasukan Sultan. Karena Putri Kamaliah berasal dari Pahang, rakyat Aceh memanggilnya Putrofang. Dari pernikahan mereka ini lahirlah seorang putra yang diberi nama Merah Pupau. Demi membuktikan cinta Sultan pada putri, Sultan membangun sebuah taman gunungan. Suatu hari, terjadilah sebuah kasus dalam penduduk, yaitu kasus pembagian harta warisan kepada ahli waris, yakni seorang anak perempuan dan seorang anak laki-laki. Kasus itu diputuskan bahwa anak perempuan mendapatkan sawah dan anak laki-laki mendapatkan rumah. Namun, anak perempuan tidak setuju dengan keputusan itu dan melakukan banding. "Tidak, kami para perempuan jika tidak memiliki rumah, di mana tempat kami berlindung?" kata seorang wanita. Mendengar kasus tersebut, Putrofang langsung merespon dan membela wanita itu. "Ampun tuanku, jika perempuan tidak memiliki rumah, di mana mereka akan tinggal? Sedangkan laki-laki bisa tinggal di manasah atau musola. Oleh karena itu, yang layak mendapatkan rumah adalah perempuan." Sesuai dengan ajaran hukum dalam Al-Quran dan hadis, maka perempuan harus dilindungi. Baik, kalau begitu, saya setuju dengan mempermaisuriku. Sejak saat itu, Putrofang menjadi penasehat dan rujukan dalam penyelesaian masalah hukum di kerajaan. Kerja sama Sultan Iskandar Muda dengan permaisurinya Putrofang mencapai puncak kejayaan. Penyusunan undang-undang karena ide Putrofang, lahirlah hadis maja dan semboyan. Adat bak patemeruham, hukum bak syiah kuala. Kanun bak Putrofang, resam balak samana. Tak hanya itu, Putrofang juga mengusulkan membuka sebuah lembaga majelis Mahkamah Rakyat atau DPR zaman sekarang. Suatu hari,
peristiwa tragis, mengharukan, dan menggetarkan jiwa pun terjadi. Saat Sultan Iskandar Muda mengeksekusi mati putra satu-satunya Putra Fang karena telah melanggar hukum agama Islam sehingga perbuatannya tidak dapat dimaafkan. Meskipun Merah Pupak berurai air mata meminta kepada sang ayah untuk tidak menghukumnya. Ampun ayah, sedih kiranya engkau maafkan aku ini. Berilah aku kesempatan untuk memperbaiki diri. Aku khilaf ayah, aku khilaf. Dengan sedih, Putra Fang juga ikut berpendapat. Benar suamiku, berilah kita waktu untuk dapat memperbaiki diri. Namun, perkataan anak dan permaisurinya itu tidak dihiraukan oleh Sultan. Semua pembesar kerajaan pada saat itu terdiam, tidak berani membantah Sultan. Sampai Menteri Kehakiman pun berusaha membujuk. Namun, Sultan tidak pada keputusannya sendiri. Lalu, Sultan dengan tegas berkata, apabila tidak ada seorang pun yang melakukan hukuman ini, maka aku sendiri yang akan melakukannya. Aku akan memberi hukuman kepada sang putra mahkota seberat-beratnya dengan tanganku sendiri. Pengawal, siapkan eksekusi Merah Pupak. Akan kupenggal leher putraku karena telah melanggar hukum dan adat negeri ini. Allahu Akbar. Anakku. Terdengar suara penggalan leher sang putra mahkota. Merah Pupak pun tewas di ujung pedang sang ayah. Darah mengalir sederas-derasnya sampai mengenai baju Sultan. Suasana saat itu menjadi kelam, bisu tanpa kata, sehingga Putra Fang tak sanggup menyaksikan peristiwa tragis itu di depannya. Dari peristiwa itu muncullah ungkapan mate ane mepajran, gadoh adat patamita. Tak lama kemudian, Putra Fang pun mangkat. Jenazah beliau disolatkan di Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh, dan dimakamkan di Komplek Raja Keraton Darut Donya. Singkat cerita, Sultan pun pergi menyusul anak dan permaisurinya. Nah, teman-teman, gimana? Asyik kan ceritanya? Asik. Ingat kawan, setiap permasalahan dapat dibicarakan untuk mendapatkan penyelesaian. Dan kita harus menghargai dan menerima keputusan dengan berlapang dada agar lahir putra Fang lainnya. Sekian cerita dari saya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.